Hai anak-anak, pernah kalian mempelajari alat ukur panjang? Waktu di SMP dulu, alat ukur panjang apa saja yang kalian ketahui waktu SMP? Ya, betul. Ada alat ukur panjang meteran atau mistar, ada alat ukur jangka sorong, dan alat ukur panjang mikrometer skrup. Yuk kita cari tahu tentang alat ukur panjang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alat ukur panjang, yaitu mikrometer skrup. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada video pembelajaran pada kali ini, yaitu pertama mengetahui jenis mikrometer skrup, yang kedua adalah mengetahui kegunaan atau fungsi mikrometer skrup, yang ketiga mengetahui bagian-bagian pada mikrometer skrup, yang keempat memahami cara menggunakan mikrometer skrup, yang kelima memahami cara membaca hasil pengukuran mikrometer skrup. Baiklah, Bapak langsung saja ke tujuan yang pertama, yaitu jenis mikrometer skrup. Jenis-jenis dari mikrometer skrup berdasarkan jenis skalanya ada terbagi dua, yaitu ada mikrometer skrup analog atau manual, dan jenis ini yang sering digunakan di sekolah. Dan yang kedua adalah mikrometer skrup digital. Skala mikrometer skrup digital ini berbentuk layar digital, di mana hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer ini langsung terbaca pada layar tanpa harus melalui proses perhitungan. Selanjutnya, jenis-jenis dari mikrometer skrup berdasarkan fungsinya. Yang pertama, mikrometer luar. Mikrometer skrup luar ini merupakan jenis mikrometer yang dipakai untuk mengukur diameter luar suatu benda. Mikrometer skrup dalam. Ini merupakan jenis mikrometer yang dipakai untuk mengukur diameter dari suatu lubang. Selanjutnya, mikrometer kedalaman. Mikrometer ini, suatu jenis mikrometer dipakai untuk dapat mengukur kedalaman suatu lubang. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kegunaan atau fungsi mikrometer skrup. Fungsi yang pertama adalah untuk mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis, seperti lempeng baja, aluminium, bahkan kertas sekalipun. Yang kedua, untuk mengukur diameter luar suatu benda yang sangat kecil, seperti diameter bantalan dari peluru, kabel, kawat, dan lain sebagainya. Yang kegunaannya yang ketiga yaitu mengukur diameter dalam atau garis tengah dari lubang pada suatu benda yang sangat kecil, seperti lubang pada pipa, selang air, dan sebagainya. Yang keempat, untuk mengukur kedalaman suatu lubang yang cukup kecil, seperti tutup botol, tutup pena, dan lain sebagainya. Baiklah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu ada 8 bagian-bagian penting dari mikrometer skrup yang mesti kalian ketahui. Yang pertama, frame atau bingkai. Frame ini menyerupai seperti bentuk huruf C atau juga U. Frame ini terbuat dari bahan logam yang tahan panas dengan desain yang cukup tebal dan juga kuat, bertujuan
untuk bisa meminimalisir terjadinya pemuaian panjang yang dapat mengganggu dari proses pengukuran. Yang kedua, infill atau poros tetap. Poros tetap berfungsi sebagai penahan saat sebuah benda yang akan diukur. Ketiga, spindle. Poros gerak. Poros gerak merupakan sebuah silinder logam yang bisa digerakkan maju mundur, menjauh, atau juga mendekat poros tetap. Keempat, lock nut atau pengunci. Pengunci memiliki fungsi untuk menahan poros gerak agar tidak bergerak pada saat proses pengukuran pada suatu benda. Kelima, ratchet atau roda bergigi. Keenam, thimble, yaitu skala Nonius, merupakan batang logam yang bisa diputar berukuran lebih besar dari sleeve dan juga merupakan tempat terletaknya skala Nonius atau skala putar dalam satuan milimeter. Ketujuh, sleeve. Skala utama merupakan batang logam tempat terletaknya skala utama dalam satuan milimeter. Baiklah, kita lanjut kepada tujuan berikut, yaitu anak-anak dapat dan bisa menggunakan alat ukur mikrometer skrup. Langkah pertama, kita ambil mikrometer skrup seperti ini. Kemudian kita lihat alat ukur itu memiliki skala terkecilnya 0,01 mm dan batas ukurnya 0 sampai 25 mm. Kalau lebih dari 25 mm berarti dia tidak bisa menggunakan alat mikrometer skrup. Kemudian kita lihat dulu, kita kalibrasi dulu, kita lihat 0 bertemu dengan 0. Kalau udah seperti ini baru kita bisa menggunakan alat ukur tersebut. Karena apa? Karena ada alat ukur yang tidak sesuai, 0 dengan 0-nya tidak bertemu, sehingga itu tidak mengurangi hasil dari alat ukur tersebut, tidak akurat. Kemudian kita buka penguncinya, ini kuncinya. Kemudian kita buka, kira-kira kita mau mengukur apa? Oh, kalau Bapak sini kan contoh mengukur ketebalan suatu kertas. Sini kita letakkan kertasnya, kemudian kita putar. Kita putar, kalau sudah mau mendekati poros tetap, maka kita putar menggunakan gear yang kecil sampai dia berbunyi 3 kali. Udah seperti ini, udah berbunyi 3 kali, baru kita kunci biar hasil pengukurannya tidak bergerak. Skala Noniusnya ini tidak bergerak, ini udah terkunci, jadi kita bisa membaca hasil pengukurannya. Sini skala utamanya menunjukkan angka 0, masih angka 0. Jadi yang bergerak cuma Noniusnya karena kita mengukur ketebalan kertas. Kemudian skala Noniusnya menunjuk angka berapa? Jadi di antara angka 9 dengan angka 10. Berarti belum sampai ke angka 10. Berarti skala Noniusnya adalah 9. Iya, berarti skala utamanya 0 ditambah skala Nonius dikali 0,01. Berarti 0 ditambah 0,09. Berarti hasil pengukuran dari ketebalan kertas ini yaitu 0 ditambah 0,09. Jadi hasilnya 0,09 mm. Udah. Itu untuk ketebalan kertas. Selanjutnya Bapak coba untuk mengukur diameter dari pena. Caranya sama, kita buka sampai kira-kira poros tetap dengan poros putarnya itu bisa mengapit benda yang akan kita ukur. Kira-kira udah, nanti kita letakkan di antara poros tetap dengan poros putar.
Kira-kira kalau udah mau sampai ke bendanya, kita putar menggunakan yang gear kecil sampai berbunyi 3 kali. 1, 2, 3. Udah, berarti kita kunci. Setelah dikunci baru kita lihat hasil pengukurannya. Di sini skala di atasnya, di sini 0, ada 5, berarti 0, 5, 6, 7. Skala atasnya 7, skala bawahnya ada, lihat, ditambah 0,5, berarti skala utama 7,5 ditambah skala non-use-nya adalah 16 dikali 0,01, berarti hasilnya 7,5 ditambah 0,16, berarti hasil pengukuran dari diameter luar pena yaitu 7,66. Sampai di sini sudah paham? Kita lanjut ke tujuan berikutnya. Tujuan terakhir dari pembelajaran ini yaitu anak-anak dapat memahami cara membaca alat ukur yaitu micrometer scope tersebut, sehingga anak-anak dapat paham dan bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan micrometer scope. Sebelum ke contoh soal yang pertama, kita harus tahu dulu singkatan-singkatan yang kita gunakan dalam membaca hasil pengukuran, di mana hasil pengukuran itu kita singkat dengan HP, skala utama itu kita singkat dengan SU, skala non-use dengan SN, skala terkecilnya di sini 0,01 mm. Baiklah, contoh soal yang pertama yaitu di layar sudah nampak hasil pengukuran yang didapatkan dari pengukuran suatu benda. Di sini hasil pengukurannya yaitu dari skala utama. Skala utamanya kita lihat 2. Ada di skala di bawahnya 0,5. Berarti 2 ditambah 0,5 sama dengan 2,05 mm. Kemudian skala non-use-nya. Skala non-use-nya yang berhimpitan dengan skala utama yang garis panjang. Menunjukkan angka 22 dikali dengan skala terkecilnya 0,01 sehingga didapatkan skala non-use-nya 0,22 mm, sehingga hasil pengukuran yang didapatkan dari pengukuran suatu benda yaitu skala utama ditambah skala non-use 2,5 ditambah 0,22 dapat hasilnya 2,72 mm.